Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti ingin mempresentasikan acara 3 dan 4, isolasi DNA tanaman, perhitungan perkiraan konsentrasi DNA. Latar belakang, isolasi DNA memainkan peranan penting dalam analisis molekuler sebagai langkah utama untuk melakukan penelitian di bidang molekuler. DNA merupakan senyawa makromolekul yang terdiri dari polimer nukleotida. DNA memiliki fungsi sebagai wadah informasi genetik dan pewarisan sifat karakteristik dari suatu tanaman atau organisme. Pada keberhasilan isolasi DNA dari suatu tanaman menjadi faktor terpenting dalam suatu proses analisa suatu tanaman. Isolasi DNA sebagai tumbuhan contohnya adalah pada tanaman parijata. DNA memiliki struktur pelilinan utas ganda yang antiparalel dengan komponen-komponennya, yaitu gula pentoa, gugus fosfat, dan pasangan bersifat herediter pada seluruh sistem kehidupan. Isolasi DNA memiliki ekstraksi dalam larutan, purifikasi, dan presipitasi. Antara suatu jenis tanaman dengan tanaman lain memiliki teknik isolasi yang berbeda. Bahkan dalam satu spesies, isolasi DNA dari daun tanaman semusim atau C4 pasti akan berbeda dengan isolasi DNA dari kulit pohon. Tujuan untuk mengetahui dan memahami dan mampu mempraktekkan isolasi DNA dari tanaman parijata. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum acara isolasi DNA tanaman parijata, didapatkan bahwa terdapat 3 konsentrasi diantaranya absorbansi 260, adsorbansi 280, dan absorbansi dan kemurnian DNA. DNA hasil isolasi dan kemurnian DNA dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil yang paling tinggi pada perlakuan absorbansi 260 dengan nilai 0,041 dan hasil yang terendah adalah pada konsentrasi adsorbasi 320 dengan nilai 0,01. Sedangkan pada hasil isolasi konsentrasi tertinggi adalah pada kelompok 3 dengan konsentrasi DNA 10. DNA hasil isolasi 20 dan kemurnian DNA 10. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa isolasi DNA tanaman parijata tidak menunjukkan keragaman DNA. Hasil yang paling tinggi pada perlakuan adsorbansi 260 dengan nilai 0,041. Sedangkan pada hasil isolasi konsentrasi tertinggi adalah pada kelompok 3 dengan konsentrasi DNA 10, DNA hasil isolasi 20, dan kemurnian DNA 10. Latar belakang acara 4. Pengecekan hasil kualitas dan kuantitas DNA tanaman dapat dilakukan dengan melihatnya melalui pengukuran dengan spektro UV, gel elektroforesis, dan nanodrop.
Metode pertama, pemeriksaan penggunaan spektrofotometer UV di serapan 260 nm dengan memanfaatkan kemampuan basa nitrogen menyerap sinar ultraviolet. Metode ini memiliki kerugian, yakni kontaminan pengganggu seperti RNA, oligonukleotida, protein yang dapat mengganggu hasil pengukuran. Oleh sebab itu, teknik lebih baik digunakan untuk melihat kemurnian DNA. Tujuan untuk mengetahui dan memahami dan mampu mempraktikkan secara isolasi dan perhitungan DNA dari tanaman parijoto. Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan praktikum acara perhitungan perkiraan konsentrasi DNA tanaman parijoto, didapatkan bahwa terdapat 3 konsentrasi diantaranya adsorbansi 260, adsorbansi 280, dan adsorbansi 320. DNA hasil isolasi dan kemurnian DNA dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil yang paling tinggi pada perlakuan adsorbansi 260 dengan nilai 0,021 dan hasil yang terendah adalah pada konsentrasi adsorbansi 320 dengan nilai min 0,001, sedangkan pada hasil isolasi konsentrasi tertinggi adalah pada kelompok 3 dengan konsentrasi DNA 15, DNA hasil isolasi 30, dan kemurnian DNA 11 pada kelompok 4. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan DNA tanaman parijoto tidak menunjukkan adanya variasi genetik. Hasil yang tertinggi pada perlakuan adsorbansi 260 dengan nilai 0,021 dan hasil yang terendah adalah pada konsentrasi adsorbansi 320 dengan nilai min 0,001. Sedangkan pada hasil isolasi konsentrasi tertinggi adalah pada kelompok 3 dengan konsentrasi DNA 15. DNA hasil isolasi 30 dan kemurnian DNA 11 pada kelompok 4. Cukup sekian yang saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.